Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di pembelajaran SAP PP, QM, PM, MM dengan saya Ahmad Yusuf Arif ya. Di video tutorial ini saya ingin berbagi dengan teman-teman SAP ya, yang satu modul dengan saya khususnya mengenai pembahasan konversi ya. Bagaimana cara membuat konversi UOM, unit of measure. Kemudian juga sekaligus kita akan mempresentasikan bagaimana cara membuat backplacing ya. Dan ini seringkali ditanyakan ke saya tentang bagaimana mengaktifkan fungsi backplacing pada saat production order maupun proses order gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke skenario materi tentang UOM, konversi UOM dan backplacing, terlebih dahulu seperti biasa saya ingin berbagi dengan teman-teman, memberitahukan bahwa di sapindonesia.net, nah di sini ya, ini adalah situs yang saya buat untuk teman-teman yang di modul SAP PP ya, Planning and Production. Pembahasannya teman-teman bisa lihat di sini ada silabus ya. Silabus SAP PP modul mulai dari master data, kemudian demand management, MRP, production order execution dan configuration. Sesuai dengan silabus yang saya buat di sini, ini materinya sudah saya sampaikan di sapindonesia.net ya. Nanti teman-teman bisa cari materinya. Teman-teman yang ingin mengetahui referensi misalnya tentang MRP, nanti teman-teman bisa klik di sini MRP, dan nanti akan banyak keluar artikel-artikel tentang MRP ya, seperti itu. Nah ini ya. Nah seperti itu. Oke. Kemudian juga nanti untuk yang memang baru pemula di SAP PP ya, tentu saja ini pembahasan di sini materinya tidak lama ya, artinya tidak lama dan tidak detail. Jadi teman-teman nanti bisa nge-refer ke sini. Saya punya situs lagi khusus tentang kumpulan materi SAP ya, dan di sini nanti teman-teman yang memang member area diarahkan betul-betul bagaimana cara SAP PP mulai dari overview, master data dan seterusnya gitu ya. Jadi di sapindonesia.net ini juga ya, bukan saja SAP PP, QM juga di sini saya bahas ya. Teman-teman yang di modul QM Quality Management nanti misalnya ingin mencari referensi tentang QM, Anda bisa di sini ya, di apa namanya, di search, kemudian ini materinya seperti ini ya. Di sini ada beberapa materi quality management lengkap dengan simulasi yang sudah saya buat. Jadi teman-teman nanti bisa menirukan mau apa namanya, skenario QM itu seperti apa. Oke, kita lihat yang QM. Nah di kursus SAP QM juga saya membahas materi QM secara lebih spesifik. Kalau yang di sapindonesia.net ini materinya gabungan ya, ada QM, ada PM, ada MM semua. Tapi nanti teman-teman yang memang mau fokus di QM, di sini ada nih ya, silabusnya SAP QM udah saya arahkan juga. Ada master data, ada planning execution, integrasi QM dengan modul yang lain. Nanti juga ditunjukkan bagaimana QM integrasi dengan pembelian, dengan produksi, dengan distribusi ya. Dengan PM juga ada quality management in plant maintenance. Kemudian ada quality notification dan configuration. Yang terakhir adalah SAP PM. Di sini ada di kursus SAP PM.wordpress ya. Nanti teman-teman juga bisa lihat silabusnya. Di sini pun sudah lengkap ya. Jadi ketiga modul ini, ketika modul besar ini
materinya yang saya buat silabusnya sudah final semua ya, dari master data sampai ke configuration. Anda bisa lihat master data di sini ada funlog, equipment, work center, serial number dan seterusnya, ini semua ada. Juga ada prosesnya ya. Ada prosesnya yang maintenance processing, breakdown processing atau corrective maintenance, preventive maintenance, refurbishment ya, kemudian juga inspection dan configuration ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kalau memang untuk mencari materi PM ini juga saya sediakan fasilitas search ya, atau Anda bisa lihat di menu ini juga, silakan aja ya. Di sini juga ada tuh step-stepnya bagaimana cara membuat corrective maintenance dan video tutorialnya ya. Sekali lagi tentu saja di sini durasinya saya hanya menstimulus ya, tidak lama. Teman-teman yang memang ingin fokus di SAP PP, QM, MM dan PM, di sini ada di materi ya, materi sapindonesia.net. Selain Anda mendapatkan materi secara full ya, secara full juga teman-teman bisa download nih materinya, ada file PPTX. Kemudian nanti juga saya arahkan bagaimana cara membuat work center, bagaimana konsep BOM gitu ya. Ada berbagai variasi. Nanti saya ajarkan secara detail dengan durasi rata-rata 1 jam ya. Jadi teman-teman harus menyediakan waktu untuk fokus belajar dengan saya di video tutorial ini. Ya, jadi seperti itu, semua materinya sudah lengkap. Ini sampai ke 24 materi ya, factory calendar. Juga saya melengkapi juga materi SAP PP untuk konsultan, misalnya bagaimana cara melakukan proses LSMW ya. Ini adalah fasilitas upload master data yang besar dengan menggunakan LSMW ya. Kemudian juga bagaimana dengan batch determination, ini juga adalah suatu konsep batch yang harus diketahui oleh PP ya. Secara automatically dia akan mengambil batch ya, bagaimana pengaturannya, bagaimana konsepnya. Dan order type ya, ini contoh konfigurasi order type ya. Ini untuk konsultan yang memang sudah expert pun mereka tetap harus melakukan step-step ya, step-step bagaimana cara melakukan proses order type. Jadi di sini saya ajarkan secara, ini ada file PPTX-nya secara runtut, mulai dari creation, di sini ada order creation sampai ke order confirmation ya. Ada config-nya seperti apa. Tentu saja ini pun untuk konsultan yang sudah berpengalaman, dia tetap harus melihat urutannya ya, dan jarang sekali yang hafal gitu ya. Jadi harus melihat referensi yang ada di sini ya. Jadi seperti itu. Untuk yang QM pun ini materinya sudah lengkap juga, teman-teman bisa lihat nanti di sini SAP. Ya, seperti ini. Jadi ada materinya sampai ke 24 ya. Tadi saya sudah sebutkan ada master data QM, ada MIC, sampling ya. Seperti ini konsepnya. Teman-teman bisa mengikuti arahan dari sini. Saya udah bikin simulasinya. Bagaimana cara konsep ya, cara inspection lot manual, bagaimana cara membuatnya, di mana letak konfigurasinya di material master seperti ini. Saya arahkan juga nih. Ini teman-teman udah banyak sekali materinya. Bisa belajar dengan saya tentang QM ini ya, sampai ke inspection method, sampai ke quality management in procurement. Nah, ini ada step-step bagaimana cara mengaktifkan QM dengan procurement ya, yang tadi yang saya sebut, di mana letaknya ini saya tunjukkan juga. Kemudian nanti pada saat ada PO ya, PO yang di GR, nanti Anda bisa lihat di sini akan masuk secara automatically. Jadi di QM itu dia memang modul kecil, tetapi integrasi dengan modul yang lainnya sangat erat sekali ya, terutama yang manufacturing, suatu company yang memang mau mengaktifkan quality management. Jadi akan dia tangkap oleh tim QM, tim QC, mulai dari procurement, barang datang, kemudian barang proses sampai ke pembelian gitu ya. Juga
QM itu nanti akan difungsikan pada saat barang komplain dari customer gitu ya, ataupun kita company melakukan komplain ke vendor. Jadi ada vendor komplain, ada customer komplain, ada komplain di dalam proses gitu ya. Jadi ini lengkap sekali pembahasan di sini ya. Begitu pula config-nya di sini sudah ada. Saya arahkan config-nya seperti apa, juga ada pengarahan di video tutorial. Oke. Itu yang QM, jadi materinya sudah lengkap, cukup membekali teman-teman yang di SAP QM ya. Kemudian yang MM, nah ini yang MM adalah tidak banyak yang saya bahas. Nah, yang untuk MM memang sedikit di sini saya menganggap bahwa ini adalah sebagai tambahan ya. Dimana di SAP PP QM untuk masalah logistik kita harus paham ya tentang bagaimana PR, PO, GR itu adalah bagian dari logistik. Bagaimana good issue, bagaimana good receipt, ini secara konsep saya ajarkan juga. Ini sebagai modul tambahan untuk melengkapi Anda di modul PP, QM, dan PM gitu ya. Oke, kemudian ini yang PP Other. Yang PP Other itu adalah bagian dari SAP PP juga. Jadi SAP PP itu dibagi 3 ya. Dibagi 3 bagian besar. Dia ada yang discrete manufacturing yang di sini. Kemudian yang proses industri ya. Yang proses nanti itu saya bahas tersendiri. Ini ada overview-nya seperti apa. Proses manufacturing, konsepnya, kemudian caranya, kemudian bagaimana cara melakukan proses order. Dia kalau di proses industri kita menyebutnya adalah proses order. Kemudian tools di proses industri nanti ada PI sheet ya, bagaimana cara konsep PI sheet, kemudian bagaimana cara membuat PI sheet seperti ini nih, konsepnya nanti ada di video tutorial. Ini sebagai tambahan. Dan kemudian repetitif ya. Yang konsep yang ketiga adalah repetitive manufacturing. Ini adalah satu proses manufacturing yang small. Jadi ini adanya biasanya di customer itu yang masih aplikasi yang SCC ya. Dan sekarang lebih banyaknya di proses industri ataupun yang discrete manufacturing. Apa bedanya proses industri, discrete manufacturing sama proses industri? Itu nanti akan lebih spesifiknya pada sistem yang memang kalau yang discrete itu bisa dipasang, bisa dibongkar ulang gitu ya, bisa assembly atau disassembly gitu ya. Sementara yang industri ini tidak bisa dilakukan proses disassembly, dia bisa dipasang tapi tidak bisa dibongkar. Contohnya kayak makanan, obat itu kan tidak mungkin dilakukan diproseskan kembali kepada komponen sebagai contohnya sebagai obat ya. Obat kan tidak mungkin diurai kembali menjadi paracetamolnya gitu ya, atau tepungnya dan sebagainya, itu tidak mungkin. Berbeda dengan discrete manufacturing seperti misalnya manufacturing sepeda, dia bisa bongkar pasang gitu ya. Kemudian yang terakhir ini SAP PM ya, ini SAP PM, kita lihat dulu sebentar. Yang PM, nah ini juga materinya banyak ya, sampai ke 20. Jadi teman-teman nanti bisa hubungi saya untuk mendapatkan semua materi ini. Jadi nanti materinya bisa teman-teman dapatkan secara online. Jadi nanti masuk ke sini, saya kasih passwordnya, atau nanti bisa dengan saya kirimkan via email ya. Teman-teman yang udah jadi member nanti saya kirimkan via email. Jadi Anda tidak tergantung ke kuota gitu ya, bisa belajar kapanpun. Oke. Oke, kita akan coba sekarang membahas tentang skenario konversi dan backplus ya. Seperti apa konsepnya, saya akan berbagi di sini. Oke, ini saya punya server demo ya, namanya adalah SAP IDES ya. Teman-teman juga yang ingin nanti mendapatkan SAP IDES, silakan hubungi saya. Siapkan aja budgetnya, siapkan external disknya. Nanti saya kopikan yang ini ya. Jadi SAP IDES yang ini yang saya akan kopikan ke teman-teman, karena di sini saya udah melakukan proses konfigurasi semua.
agar sistem modul PPQM khususnya ya modul saya PM bisa berjalan dengan baik, karena perlu konfigurasi oleh konsultan, baik itu pada penomoran gitu ya, pada proses closingnya, itu semua kita harus config ya. Oke, ya seperti ini. Untuk tahap pertama memang SAP IDES ketika dijalankan dia akan lama ya. Dalam pengertian loadingnya dia membutuhkan database yang besar, kemudian juga perlu melakukan proses compiling pada tikot-tikot yang baru dibuka ya, biasanya begitu dia. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau kondisi begini. Memang SAP IDES, kecuali kalau teman-teman melengkapi komputernya dengan kapasitas yang full power ya, misalnya memorinya 32 atau lebih ya, 64 gitu ya, atau terserah lah, lebih besar, kemudian SSD-nya juga lebih besar, maka itu akan terlihat lebih cepat nanti proses di SAP-nya ya. Sambil menunggu kita lihat, kita akan bikin ini ya, kita akan coba bikin racikan roti ya, roti tawar. Kita akan coba bikin roti tawar, kemudian bomnya misalnya ada tepung, telur, dan garam ya. Oke. Konsep pertama saya akan memperlihatkan dulu, kita lihat dulu yang sudah ada ya, supaya teman-teman bisa terbuka pola pikirnya. Oke, kita lihat di sini MM03. Nah, ini ada kode materialnya adalah roti ya. Ini adalah finish product. Kita buka ya, dari mana kita tahu dia adalah tipenya dari finish product. Anda buka di basic data 1. Ya, ini ada information, di sini information, kita lihat. Ya, seperti ini ya. Jadi informasinya ini adalah Word, material type-nya adalah Word ya. Oke. Saya ingin menunjukkan di mana pertama tentang konversi ya. Teman-teman yang ingin melakukan proses konversi untuk roti, kebetulan saya tidak bikin konversi ya, karena saya menganggap ini bahwa roti ini kita menganggap satu pieces gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan di mana letaknya konversi pada komponen, material komponen gitu ya. Saya akan tunjukkan dulu di sini finish product seperti ini. Kemudian kita lihat di MRP. Nah, di MRP-nya ini teman-teman yang ikut planning ini biasa ya, pakai PD, kemudian ininya EX. Untuk parameter-parameter yang berbeda-beda di sini ada pembahasan di MRP ya, MRP 1. Di MRP 2 juga begitu, kemudian di MRP 3 ya, seperti ini. Ini adalah strategi 10. Nanti teman-teman bisa merefer materi saya tentang MRP. Nah, ini harganya dan ini adalah valuation kelasnya. Oke ya, ini tidak ada yang berbeda, teman-teman udah biasa. Kita lihat yang komponen /n. Di roti itu tadi kita mempunyai tepung ya, kita lihat tepung. Oke, untuk yang tepung ini satuannya adalah gram ya, satuan base unit of measure. Teman-teman perhatikan apa yang dimaksud dengan konversi ohm. Pertama, di sini satuan utama atau satuan induknya adalah gram ya. Jadi tepung ini nanti kalau dalam proses apapun dia akan merefer ke base unit of measure ya. Di produksi juga begitu, dia akan merefer ke base unit of measure. Oke. Nah, lalu bagaimana kita cara melakukan proses konversi? Nah, teman-teman bisa masuk ke sini, additional data. Nah, di sini ya, di unit of measure. Di sini saya melakukan proses konversi untuk 1 kilo. Di sini kan 1 gram, ada 1 gram ya. Kemudian untuk 1 kilo, ini 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram ya. Jadi cara
membuat konversinya seperti itu. Kalaupun misalnya ada lagi 1 ton di sini adalah nanti teman-teman bisa masukkan misalnya 1000 kilogram gitu. 1 ton berarti 1000 kali 1000 kali berapa tuh? Berapa gram gitu ya. Mohon maaf, ini harus lihat. Jadi konversinya di sininya di ujungnya adalah di dalam gram. Jadi nanti teman-teman cara buatnya seperti itu ya. Kemudian kita lihat lagi MRP. Oke, di sini yang dipakai tetap gram. Ini adalah PDX ya. Kemudian di MRP 2. Nah, untuk MRP 2 teman-teman lihat di sini saya menggunakan backplus ya. Di sini adalah always backplus ya, karena kita rencananya mau mengaktifkan backplusing. Jadi teman-teman bisa aktifkan backplus di material master MRP 2 khususnya yang Romet ya, yang tipenya adalah ROH. Oke, yang kedua adalah ini MRP ini enggak ada perbedaan, ini sama, dan ini 02, ini 10. Oke. Di MRP 4 pun tidak ada, di accounting 1 ini pun tidak ada perbedaan. Oke ya. Kita lihat material Romet berikutnya. Misalnya kita lihat telur. Ya, untuk telur kita base unit of measure-nya adalah PC ya, pieces. Kemudian kita lihat additional datanya. Nah, ini saya mengkonversinya ke lusin ya. Di sini adalah LSN, 1 lusin itu sama dengan 12 pieces ya. Kalau misalnya ada lagi 1 krat gitu ya, 1 krat, nanti ada satuan lagi krat misalnya, itu ada berapa pieces? Nanti 12 mungkin katakanlah 12 kali berapa ya 1 krat itu gitu ya. Jadi dia jatuhnya nanti ke satuan terkecil. Pertanyaan kita adalah dari mana saya menentukan bahwa ini lusin. Kemudian dari mana kita menentukan satuan lusin ya. Ini yang terjadi pertanyaan adalah lusin. Nanti kita akan bahas satu lagi setelah saya menunjukkan material Romet berikutnya. Oke, kemudian ini juga base ini sama ya. Kemudian MRP 2 ini juga kita aktifkan backplusing ya. Diaktifkan backplusingnya. Oke, saya kira itu. Kemudian yang terakhir adalah garam. Oke, untuk garam, nah ini Anda perhatikan, base unit of measure-nya adalah SDT, sendok teh ya. Jadi kita buat sendiri satuannya. Jadi teman-teman bisa di SAP itu membuat satuan sendiri sesuai dengan bisnisnya gitu ya. Ini adalah SDT, sendok teh. Kemudian kita lihat di sini SDT ya. Di MRP 2 ini juga backplusing ya. Oke, kita lihat di additional data SDT. Nah, ini ya, 1 SDT adalah 1 SDT gitu ya. Kemudian 5 gram adalah 1 SDT. 1 sendok teh itu ini kira-kira ya. Mungkin saja berbeda. 1 sendok teh itu sama dengan 5 gram gitu. Juga 1 sendok teh itu sama dengan 5 mililiter gitu. Nah, ini satuan yang dibuat katakanlah di pembuatan roti seperti ini ya. Teman-teman pun bisa membuat konfigurasi yang berbeda tentunya ya. Nah, pertanyaan kita adalah bagaimana cara membuat SDT yang pertama ini, karena ini satuannya adalah standar SAP ya, gram mililiter ini, tapi SDT ini adalah dibuat oleh kita sendiri, SDT dan LSN tadi, lusin ya. Saya akan tunjukkan di sini saat T-code-nya adalah Cuni ya. Anda lihat masuk ke Cuni. Nah, di sini ada unit of measure. Kita lihat di sini LSN. Teman-teman bisa buat sendiri di sini. Ada apa namanya create satuan ya. Misalnya yang sudah saya buat di sini LSN ya, seperti ini ya. Kita klik 2 kali atau kita lihat. Nah, konsepnya seperti ini ya.
Namun di sini LSI ini ada satuan ISO code. Nah, dia akan mencari, dan ini adalah baku ya. Kita melihat ini standarnya SAP, kalau lusin ya jatuhnya ke pieces gitu. Kita buatkan, jangan jauh. Masa lusin ke kilogram ya kita samakan lah gitu ya. Kita lihat yang SDT lagi ya. SDT juga saya membuatnya di sini. Kita lihat SDT. Nah, ini ya. Sendok teh SDT ya, kita lihat SDT. Nah, ini SDT juga ini PCE apa nih, PCE PIS ya, ini sih bebas ya lusin nih, lusin SDT mana, sorry lusin ya, bentar SDT mana, SDT ini, kemudian detail. Oh, kok masih lusin ya, sebentar, harusnya ke SDT. Klik 2 kali. Nah, klik 2 kali ya, sorry tadi. SDT ini sendok teh ya, kita namakan SDT 1 sendok teh. ISO code-nya adalah saya mengambil yang GJ ya. GJ itu gram per mililiter. Tadi kita lihat di base unit of measure adalah gram dan mililiter ya. Jadi saya pakai yang ini standar ISO code-nya. Tapi kita membuat satuan sendiri SDT ya. Jadi di sini teman-teman nanti di tuning untuk membuat satuan yang disesuaikan dengan company-nya teman-teman. Oke ya. Kita kembali. Jadi material master data sudah kita buatkan ini ya, seperti ini dengan satuannya yang kita harapkan ya. Sekali lagi bahwa base unit of measure adalah satuan induk ya. Satuan induk dari tepung tadi teman-teman bisa lihat adalah mm0. Kita kembali, kita lihat tepung, satuan induk utamanya adalah gram ya. Ini adalah gram, ini adalah gram. Oke. Kemudian satuan induk dari telur adalah PC ya, pieces. PC ini bisa ditukar ya teman-teman, tergantung maunya bagaimana. Maksud saya disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kemudian ini adalah garam. Ini adalah SDT ya. Ini bisa dirubah-rubah. Jadi saya tidak mau pakai sebagai induknya SDT, bisa ya. Misalnya saya mau pakai yang induknya sebagai gram aja atau mili. Jadi Anda memasukkannya di baris yang pertama ini. 1 gram katakanlah 1 gram 1 gram, kemudian nanti 1 SDT 5 gram gitu ya. 1 SDT 5 gram, 1 mili adalah 1 gram adalah 5, sorry saya ulangi ya, 1 SD. Kalau saya balik, kita lihat aja ya, saya punya contoh yang ini nih ya, yang garam 2. Nah, seperti ini, 1 gram adalah 1 gram ya. Kalau kita garamnya itu mau dibuat sebagai induk ya, 1 gram 1 gram. Kemudian milinya 1 mili adalah 5 gram ya kan. Nah, 1 SDT 5 gram ya, kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda mau balik juga boleh, yang penting konversinya tidak salah. Oke. Kenapa demikian? Karena kemungkinan ini nanti diproduksi, ceritanya diproduksi bisa saja dia pada saat konsumnya bisa dalam gram atau dalam SDT, tergantung ya, kita tergantung dari kebutuhan. Oke.
Yang berikutnya kita lihat adalah bom ya. CS03, kita lihat bom. Nah, untuk bom jadi untuk bom dia akan melihat dari base unit of measure dari material ya. Kita tahu tadi tepung adalah gram, telur adalah PC, garam adalah SDT ya, katakanlah begini. Nah, untuk perbandingannya satu roti tawar itu membutuhkan 50 gram tepung, membutuhkan satu telur ayam, membutuhkan 0,5 SDT. Misalnya begitu ya, teman-teman bisa berkasih sendiri. Ini umpama, oke? Itu seperti itu. Kemudian routingnya tidak ada yang routing. Maksudnya work centernya itu adalah sama, ya. Work centernya nanti teman-teman bisa buat juga. Ini saya sudah membuat work centernya mix ya. Mixing ya, seperti ini nanti teman-teman bisa buatlah ya. Oke, ini mesin mixer. Kemudian routingnya, nah routingnya juga saya udah buatkan. Ini contohnya roti ya, kita lihat routingnya ya, ini udah ada. Nah, akan yang perlu Anda teman-teman perhatikan di sini adalah ini plan, ini work center. Oke, kita lihat header dulu ya. Kita lihat header, ini tidak ada perbedaan, sama seperti biasa ya. Teman-teman bisa bikin ini satu production, kemudian release. Anda perhatikan nih grup counternya satu ya, dan ini adalah grupnya. Kemudian di operation, teman-teman lihat di sini. Di sini ada control key ya. Saya menggunakan PP95. Kita lihat yang PP95. Ini ada beberapa control key ya. Kalau teman-teman sudah ngikutin saya, udah ngerti ya maksudnya control key itu apa. Nah, di PP95 ini kita coba detail information. PP95 yang ini ya, teman-teman. Ini adalah scheduling. Kemudian diaktifkan, depth capacity requirement-nya diaktifkan, costingnya, kemudian auto good receipt ya. Teman-teman lihat di sini ada auto good receipt. Kita akan melakukan proses backplacing ya. Kemudian confirmation-nya adalah 2 itu berarti harus dibuat confirmation. Nanti ada yang milestone lah, ini bisa pilihan ya. Kita pilih 2 dulu. Artinya kita akan mengaktifkan 2 proses backplacing secara otomatis, baik pada GI. Tadi backplacing itu sebenarnya adanya di GI ya, di proses raw material. Tadi kita tunjukkan di materialnya. Berikut juga kita akan aktifkan proses secara GR ya. Itu adanya kita bermainnya di control key ya, yang auto good receipt. Oke, paham ya? Oh ya, ada yang tertinggal. Sebentar, saya akan baik dulu ke ini selesai ya, routing. Oke, saya bereskan dulu deh. Sekarang kita lihat C223 di production versionnya. Kita lihat satu lagi. Nanti akan saya tunjukkan material teman-teman yang harus perhatikan. Ini saya klik 2 kali seperti ini ya. Ini udah paham ya, udah bisa lah ya. Ininya grup routingnya tadi saya udah tunjukkan, yang ini, yang satu ini udah hijau, udah siap. Oke, saya mau tunjukkan sebelum lupa, ini teman-teman harus aware ya untuk melakukan proses backplacing. Kita lihat yang finish product ya, yang rotinya ya. Kita lihat di MRP. Nah, di MRP-nya, di MRP2 berarti ya. Di MRP2 ini ada production store location ya. Jadi S-log-nya Anda harus pasangkan. Ya. Untuk finish product, untuk raw material juga begitu. Anda harus pasangkan. Kenapa? Karena semuanya kita akan lakukan otomatis ya. Jadi Anda setup gitu ya. Oke, kita lihat yang misalnya tepung ya.
ini juga harus dipasangkan. Ya, seperti ini ya. Jadi supaya GR-nya nanti udah nggak perlu lagi memasukkan slot gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi konsep backblasting itu pertama di sini untuk raw materialnya, kemudian ininya dibuat otomatis ya. Dimasukkan slotnya maksudnya. Baik itu raw material maupun finish product. Ya. Oke ya. Itu seperti itu. Kemudian tadi saya udah ajarkan juga bagaimana di proses konversi ya. Kemudian kita coba ke produksi ya. Kita coba di CO01. Oke, saya mau buat roti misalnya. Oke, sebelum kita masuk ke ini, ke produksi, kita cek dulu ya. Sorry, ada yang kelewat. Kita cek MMBE dari masing-masing raw material. Kita lihat di tepung, ini plannya ini ya. Kemudian kita lihat. Nah, ini kita mempunyai stok 750 gram ya. Anda perhatikan di sini unit of measure gram, base unit of measure gram. Kita bisa konversi ya. Karena tepung ini kita tahu tadi ada konversi ya. Konversi dari kilo, dari gram ke kilo, kita bisa lihat by kilogram ya. Tadi 750 gram. Saya ulangi ya. Ini saya ulangi, saya kosongkan. Kita lihat ini adalah 750 gram ya. Kalau saya lihat ke dalam kilo, nah jadi 0,75 ya. Teman-teman bisa lihat nanti di seperti itu. Sudah menghitung sendiri dibagi 1000 begitu ya. Oke, kita lihat misalnya yang tadi garam ya. Kita lihat garam. Garam satuannya adalah SDT. Kita punya garam adalah ini SDT 97 SDT ya. 97 sendok teh gitulah bayangannya gitu. Kalau kita ingin lihat berapa gram 97 ini ya, Anda lihat di sini by gram. Oke, mana gram? Ini ya. By gram berarti 485 gram gitu ya. Jadi 485 gram. Bagaimana rumusnya? Ya tadi rumusnya di material ini. Dia per 5/OMM03. Ya, di sini garamnya. Kita lihat ya, di sana per 5 ya. Kalau dia ada berapa SDT ya dibagi 5 gitu ya. Oke. Oke ya, jadi stoknya tadi kita udah lihat. Stoknya mana tadi? Stoknya ada, kemudian MM03/N MMBE. Satu lagi kita lihat telur ya, apakah stoknya ada. Ini pun kita cek PC ya, PC 95 pieces ya. Kalau kita ingin lihat lusin, dia akan dalam lusin ya. Ini ganti aja nih lusinnya LSN. Kita lihat ada 7,917 lusin ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi pengaruhnya nanti di sini di stok. Oke, sekali lagi untuk bom nanti dia akan mengambil base unit yang induknya gitu ya. Base unit yang ini, base unit of measure yang utama. Oke. Sudah ada ya stoknya. Kita coba sekarang buat CO01 ya. Kita buat produksi. Ini plan, kemudian ini adalah saya menggunakan order type-nya yang PP01. Nah, seperti ini ya. Misalnya saya membuat 3 roti ya. Kemudian schedule-nya adalah current date. Enter. Anda lihat. Nah, ini saya menggunakan SAP IDES untuk kondisi ini cukup stabil. Biasanya bahkan lebih cepat dari ini ya. Karena ini lagi banyak yang dibuka.
Oke, ini 3 sudah kita lihat di sini ya, satu persatu di assignment ini. Oke, ini udah lihat kita good receipt, otomatis ini ada batch ya, karena tadi di finish goodnya itu, di finish produknya kita aktifkan batch. Kemudian ini adalah CO modul, kemudian ini master data. Anda perhatikan master datanya sudah masuk secara otomatis ya ke sini. Oke, kemudian kita lihat di operation, ini BOM juga, ini di BOM ya, teman-teman bisa lihat di BOM secara automatically di sini ada kolom back plus ya, ini ada kolom back plus, ini udah ditik, artinya dia akan otomatis. Kemudian yang kedua, teman-teman lihat di sini store ya, store-nya juga di sini slot-nya sudah masuk ya, karena kita udah masukkan di material tadi ya, jadi dia akan masuk otomatis di sini. Oke. Kemudian kita lihat di operation. Nah, di operation ini pun kita tadi menggunakan PP95 ya. PP95 adalah yang auto good receipt. Nanti dia akan otomatis semua gitu ya. PP95 ini yang automatic good receipt ya. Jadi di situ letak-letaknya saya tunjukkan untuk melakukan proses secara automatically baik pada GI maupun GR. Oke ya, ini saya save. Tunggu sebentar, lagi proses. Oke, sudah ya. Kita lihat ini nomornya di bawah nggak kelihatan ya, nggak apa-apa deh. Kita panggil lagi /n CO02. Nah, ini nomornya 3, ini kan 3 ya, 3385. Oke, kemudian kita rilis. Ini sudah rel ya, kemudian kita save. Oke, kita masuk lagi. Kita cek dulu di ini kebutuhannya adalah 150, ini 3, ini 2 ya. Tepung 150 gram di sini, back. Tepung 150 gram kita cek aja dari sini ya. Kalau dia defisit dia akan minta ya. Oke, nggak keluar ya. Kita /o MBE ya, kita lihat dulu sebentar ya. Kita lihat ini kok, ini MBE. Kita lihat tepung, satuannya dalam tepung itu tadi, kita lihat di BOM. Oh, ini tepung, sini ada 2 ya. Tunggu ya sebentar ini. Nah, kita lihat bomnya, kebutuhannya adalah tepung itu dalam gram ya, 150 gram 150 gram tepung. Ini 150 cukup ya, dia 750 cukup. Oke, saya kira kita udah persiapkan stoknya cukup ya. Saya akan langsung proses ini aja. Oh, ini nggak ada apa-apa. Oke. Saya copy dulu. Nah, biasanya untuk yang step-step manual, biasanya untuk issue kita lakukan proses MIGO ya. MIGO good issue berdasarkan order gitu ya. Nah, kali ini kita tidak melakukan itu. Kemudian nanti juga untuk GR sama MIGO good receipt, memasukkan nomor ordernya ya. Nah, sekarang saya akan langsung proses konfirmasi ya. /n CO11N. Anda masukkan ordernya di sini. Ya, 3 ya, keluar. Nanti kalau Anda mau masukkan activity-nya boleh, aktual activity-nya. Nah,
Anda perhatikan lagi, di sini ada good movement. Saya tik ini ya. Nah, secara otomatis dia akan masuk. Teman-teman lihat, roti 3 ini tepung konsumnya 150 gram. Ini telurnya 3. Jadi nanti dengan 3 roti ini, 3 roti pieces itu akan membutuhkan ini nih ya. Dan ini ada movement type-nya 101, 261, ini udah benar semua ya. Dan ini slotnya juga sudah masuk ke sini ya. Jadi secara otomatis ketika kita melakukan proses konfirmasi sudah masuk semua kebutuhan untuk GI maupun GR ya. Kemudian saya save. Belum jadi ya. Kelamaan, kita ulang lagi /n. Oke, kita coba set. Oke, kita coba lagi ya. 385. Oke, kemudian ini satu ya. Kemudian coba save ya. Oke, sudah ya. Kita lihat sekarang CO02 ya. Oh sorry, saya buka ntar ini. Oh banyak yang dibuka. Kita coba CO02. Nah, Anda lihat ya, di sini statusnya sudah berubah. Pertama GMPS ini sudah issue, kemudian DLV delivery ini konfirmasi dan rilis ya. Ya, seperti itu ya. Jadi sudah semua dibuat ya. Kalau Anda lihat di mana ya? Kita lihat MB51. Nah ini kita lihat telur, dia sudah 261 ya. Nih 3 ya, sudah terkonsum. Ini nah seperti itu ya. Nih ini semua udah terkonsum 3 ya. Anda lihat kedua 261. Oke, saya kira itu dulu. Oke, oh satu lagi saya teko ya. Ini kan sudah selesai. Kemudian CO02 saya teko di sini restricted area, kemudian technical complete ya. Seperti itu, save. Oke ya, sekarang sudah teko. Ya, seperti ini ya. Oke, saya kira itu dulu yang bisa saya kasih tahu ke teman-teman jika nanti ingin melakukan proses backclassing ya. Tadi ada beberapa poin yang saya tunjukkan, jadi teman-teman bisa menirukan di SAP sistem teman-teman yang lain ya, teman-teman. Oke, saya kira itu dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada penjelasan yang keliru, semata-mata itu dari pemahaman saya.